Dari Bogor ke Malang, naik bus yang berangkatnya paling sore serta nyaman buat istirahat. Setelah di trip sebelumnya, badan ini rasanya udah gak karuan karena naik bus yang melintasi jalur ekstrim. Ketemulah bus ini, yaitu City Trans yang ternyata baru buka rute baru dari Bogor menuju ke Malang per bulan Agustus 2025 kemarin. Di akhir video, ada kejadian yang membuatku sangat terkesan akan kejujuran dan sportifnya bus ini terhadap pelanggannya. Kayaknya aku baru nemu di PO ini deh. Seperti apa kisahnya? Simak video ini dari awal hingga akhir ya. Halo teman-teman semua, selamat sore. Pada sore hari ini aku berada di Terminal Bandara Siang yang berada di Kota Bogor. Hari ini aku akan pulang ke arah timur, naik bus yang kayaknya aku udah lama banget gak naik ya. Mungkin setengah tahun ada, atau setahun mungkin ada ya. Yaitu PO City Trans yang ternyata dia juga ada rutenya yang di Bogor nih teman-teman. Startnya dari Terminal Bandara Siang. Dan kenapa aku naik bus ini? Tadi kan aku barusan turun dari bus perintis ya di Terminal Luwiliang jam 1 baru selesai, kita makan-makan. Rata-rata bus itu keberangkatan dari sini itu sekitar jam 3. Nah takutnya aku telat, akhirnya aku cari opsi bus ke arah timur itu yang terutama ke Jawa Timur itu yang agak sore, dan ketemulah bus City Trans ini. Ini sekarang jam 3 kurang 10 menit, aku udah sampai sini. Tapi seperti yang kita lihat, Bogor ini emang kota hujan. Model kayak gini tuh kayaknya nggak lama lagi bakal hujan. Mumpung belum hujan, yuk kita lihat sekitar Terminal Bandara Siang. Oke? 'Kita mulai dari sisi pintu keluar ya. Di sana ada bus ALS, kayaknya dari Bogor deh. Pakai Jetbus 3, tapi kayaknya rombakan. Tujuan ke Medan. Seperti yang kita lihat di atas itu udah persiapan untuk paket, atau jangan-jangan di atas udah ada paketnya. Biasanya paketnya sampai ke depan kan. ALS tuh penumpangnya banyak banget. Padahal ini musim-musim lumayan sepi, tapi seperti yang kita tahu, orang-orang tetap setia memilih ALS karena dia lintasannya panjang dan banyak titik turunnya yang mana susah untuk dijangkau oleh pesawat. Makanya opsi paling ekonomis, orang-orang tetap milih naik ALS gimana pun kondisinya. Wah, 1626 beneran ternyata. 16 apa 15 sih? 15 ya kayaknya. Tapi ada suspensinya tuh di situ teman-teman. Kita geser ke parkiran bus-bus jarak jauh. Di sini ada 3 bus Sumatera dan 1 bus lintas Trans Jawa. Ini ada bus kombinya Mior. Di sebelahnya ada sleepernya Mior. Kelas apa ya? Ultimate Class. Yang sebelah sini, itu Dream Class yang harganya 950. Yang mana merupakan tarif tertinggi di rute Jabodetabek Sumatera Barat ini sampai ke Payakumbuh. Tapi hari ini tuh aku tadi sempat ngobrol, infonya kok bus salah satu dari bus ini tuh udah perpal di sini kurang lebih selama 2 hari. Karena yo emang wayah-wayah gini tuh bulan-bulan ini tuh sepi. Nanti kalau pas mulai Desember dia akan naik lagi teman-teman. Lalu di sebelahnya ini ada PO Sultan ini, yaitu PO Epastar yang punya double decker banyak, punya Volvo Tronton banyak banget. Hari ini perpal di Terminal Bandara Siang, tujuan ke Palembang hingga ke Sekayu pakai Volvo B11R, bodinya Avante D2. Dan bus yang akan membawa aku menuju ke Malang yaitu ini, CTB 15 City Trans. Kalau CTB 15 itu yang mungkin batch ke 3 atau 2 ya. Pokoknya jelas untuk bagian switch-nya itu dia udah lebih lega dibandingkan dengan yang model pertama. Dia menggunakan bodi dari Jetbus 5 SHD pakai sasis Hino RM280. Jadi bisa buat bodi tinggi karena dia suspensinya itu wide teman-teman, yang bagian belakang.
City Trans Bus Line ini bisa dibilang diam-diam menghanyutkan ya. Dia pertama kali memulai layanan akap dengan Big Bus itu pada awal 2024 kemarin, tepatnya di bulan Maret. Belum genap 2 tahun, City Trans udah banyak banget keberangkatan di rute yang bisa dibilang paling ketat se-Indonesia Raya, yaitu Jabodetabek menuju ke Malang. Dari aku ngulik aplikasi pemesanan City Trans, setiap hari itu ada 7 kali jam keberangkatan dari Jabodetabek yang sebagian besar startnya itu dari BSD. Juga ada yang dari Kelapa Gading dan di Bogor ini. Dari BSD juga ada keberangkatan jam 6 sore menuju ke Yogyakarta dan jam 2 siang menuju ke Madiun. Ini kita masih belum ngomongin rute Bandungnya loh ya, yang sehari bisa berangkat 8 kali menuju ke Malang maupun ke Yogyakarta. Belum lagi rute menengahnya yaitu Yogyakarta menuju ke Malang. Wah, banyak banget nih. Coba hitungin sendiri deh total rute yang dimiliki City Trans saat ini. Untuk pemesanan kalian bisa menghubungi nomor WA di agen terminal Barang Siang ini atau menggunakan aplikasi City Trans. Sayangnya pas aku pesan itu semua seat switch-nya itu udah ludes terjual. Wah, ini bener-bener kudu war dulu sih buat dapetin 4 seat keramat itu. Hujan mulai turun, bisa kita lihat suasana agen-agen terminal Bandara Siang di lantai atas. Dari sini kita juga bisa lihat bus-bus yang sedang terparkir nunggu jam keberangkatan. Dominasi paling banyak sih masih Sinar Jaya untuk rute berbagai tujuan. Namun juga ada Agramas Double Decker yang nyempil nih di ujung dengan rute Bogor menuju ke Yogyakarta. Sebelum berangkat ini aku sempatkan untuk beli mie instan dulu ya, karena servis makan bus ini nanti masih malam hari. Benar-benar hujannya lebat banget teman-teman. Ini barusan agak reda. Ya aku mau ke musola dulu. Wudunya di sini. Musolanya lewat samping sini. Dekatnya kantornya Juragan 99. 15.57, 13 menit menjelang keberangkatan bisa ada di parkir nih teman-teman. Mas, kita langsung naik ya? Oh gitu? Oh gitu, siap. Tak tunggu. Kita suruh nunggu, mau dipayungin. Gokil. Oke, ya Bu, mari. Yuk, ya. Sore masih hujan gini Mas yo? Iya. Penumpang udah lengkap? Udah. Wah, tinggal aku doang berarti ya? Iya. Tapi gak telat yo? Gak telat. Oh yo wis. Kan kita sesuai juga berangkatnya. Siap. Oke. Makasih Mas ya? Iya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 kelas. Kelas yang suite sama yang super eksekutif. Ada di kelas super eksekutif di sini teman-teman. Bus ini memiliki keberangkatan dari terminal Barang Siang ini jam 16:10. 16:01 penumpang udah lengkap. Kayaknya persiapan mau berangkat deh. Aku baru sadar kalau letaknya terminal Bandara Siang ini mirip-mirip kayak terminal Tirtonadi, tapi lebih strategis lagi. Biasanya kan terminal tuh di pinggiran kota ya, ini di tengah kota. Dan untuk terminal Bandara Siang ini keluar langsung kita dihadapkan ke pintu tol. Jadi nggak perlu muter-muter kota lagi, langsung masuk tol. Bener-bener efektif dan efisien banget nih. Bisa bantu konfirmasi makanan dari sekarang? Oh iya. Baru udah milih apa yo? Bisa ini kok Pak di request ulang gitu. Oh, request ulang ya? Kalau misalnya Bapak mau ganti menu makanan. Oh gitu, siap. Bentar. Ikan, ayam, ini di 207 ya? 207 Prinsip Cirebon. Nasi capcay udang tepung, nasi capcay chicken katsu, rice bowl. Kayaknya enak capcay chicken katsu deh. Teh hangat manis aja Mas minumnya. Iya. Manis ya Pak? Iya. Oke, saya ulangin ya Pak. Untuk kesana capcay chicken katsu
Oke. Jika sudah bisa dimatikan kembali. Oke, baik. Kabel charger ada di bawah sini. Iya. Deteksi, dan kabel charger hanya diperbolehkan untuk mencas handphone ya Pak. Iya. Selain itu tidak diperbolehkan. Siap. Terima kasih Pak. Ya. Saat ini aku udah berada di dalam bus City Trans kelas super eksekutif. Ini kelas paling basicnya ya untuk bus City Trans. Sebetulnya kemarin itu aku pengen yang suite, karena yang untuk generasi yang terbaru ini yang suite-nya ini dia posisinya lebih lebar. Dan aku belum pernah nyobain sejak awal pas dulu rilisnya, udah berapa bulan yang lalu ya, lupa aku teman-teman. Dan hari ini aku akan menuju ke Malang untuk rute barunya City Trans ini. Jadi rute baru City Trans ini kalau tak amati cukup unik ya. Dia dari Bandara Siang, Bogor langsung masuk tol. Jemputannya nggak terlalu banyak loh. Cuman di Kampung Rambutan, Pulau Gebang, dan Cikarang. Bekasi Timur nggak dimasukin. Jadi insya Allah nanti akan lebih cepat teman-teman. Ini kita akan nge-review apa aja yang ada di kelas super eksekutif dan yang ada di sekitar tempatku ini. Dimulai dari depanku ini ada TV yang lumayan gede. Ini kesambung kayak head unitnya mungkin ini ya. Ada kecepatannya juga tuh. Lumayan informatif. Jamnya juga cocok. 48 PM. Dan di sini juga disediain APAR, alat pemadam api ringan. Jadi untuk masalah safety sih kayaknya nggak perlu diragukan lagi untuk City Trans yang mana ini menjadi satu grup dengan Bluebird. Lalu di sebelah sini, di depanku ini, agak miring dikit, ini ada mini pantry. Jadi kita bisa bikin kopi, teh sepuasnya di sini. Ini juga ada pop mie. Tinggal bikin aja, di sini ada air panasnya. Jadi misalkan kalian bawa anak kecil pengen nyeduh gitu bisa. Kalau bingung caranya gimana, tinggal tekan ini, nanti mas pramugaranya akan datang. Kita maju ke depan. Di sini ada toilet yang dijelasin sama masnya tadi. Toiletnya ini khusus untuk buang air kecil, nggak boleh untuk buang air besar. Gunakan saat posisi berjalan. Artinya apa? Misalkan bus ini parkir atau misalkan lagi isi solar, jangan digunakan karena nanti jatuh ke bawah, nanti bakal jadi masalah. Yang diparkirin marah. Toiletnya tinggal nyalain saklarnya nih, saklar air dan juga lampu. Kita lihat toiletnya benar-benar mewah untuk ukuran bus akap ya. Ini kayak bus-bus sultan gitu, bus omah melaku atau bus apartemen berjalan kayak gitu. Ini ada custom dari Adi Putro, ada kayu, motif kayu, logo Bluebird atau City Trans ini. Lalu di sini ada tisu, ada tulisan khusus untuk buang air kecil sama kayak yang di depan tadi. Ini ada permainan aksen kayunya dan ini ada wastafel serta di sini ada cermin dua sisi. Nah, jadi kalau kita lihat cermin model gini tuh kesannya atau feelsnya itu toiletnya itu luas teman-teman. Tapi emang bener-bener luas sih untuk ukuran sebuah bus. Ini biasanya kan kalau jet bus 5 atau kebanyakan bus itu toiletnya di sebelah kiri belakang. Ini di kanan tengah. Jadi emang bener-bener custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari City Trans sendiri. Enak sih untuk aksesnya. Untuk kursinya sendiri dia menggunakan kursi dari Aldila, model terbaru yang udah ada cangkangnya dan bisa custom logo. Ini dikasih logo dari City Trans teman-teman. Legrasnya dia terpisah dan agak miring, jadi buat nyelonjorin kaki enak. Kita bisa naruh sendal atau alas kaki kita. Terus nih, informasi penting City Trans ini udah kayak di pesawat loh. Ada pintu daruratnya, bisa ada kita temui di belakang sebelah kanan. Ini aturannya. Dan juga nggak lupa ada doa naik kendaraan untuk berbagai agama: Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Mantap nih teman-teman. Saat ini aku berada di kursi yang paling belakang, nomor 13, 14, 15, dan 16. Kursi paling belakang ini tempat duduk kita itu berada persis di atasnya mesin. Ini nggak ada kayak bus-bus lainnya kayak kandang macan, itu nggak ada, atau istirahat driver nggak ada, karena bus itu sistemnya kayak kereta api, pergantian masinisnya itu ada di Semarang teman-teman. Jadi berangkat dari Bogor cuma bawa 2 kru, satu pramugara atau pramugari biasanya, dan satunya lagi itu driver. Pergantiannya nanti dilakukan di
Semarang. Dan untuk yang model terbaru yang generasi ke 2 atau 3 ya, batch itulah pokoknya yang switchnya yang udah lumayan lega. Ini kita bisa lihat di sini ada double leg rest. Nah, kayak gini. Dan untuk rebahannya ini udah bisa lumayan rebah teman-teman. Nah, walaupun nggak serebah yang depan sih. Cuman udah lumayan sih buat rebahan di sini udah lumayan enak. Di sini juga disediakan cup holder, tempat untuk naruh HP di sini. Gak lupa juga ada seat belt dan ini ada bantal yang bisa di-adjust naik turun sama speknya dengan yang ada yang di depan sana. Sekarang yang udah berada di kelas tertingginya bus City Trans. Ini adalah kelas yang ketika awal City Trans buka rute akap, dengan kelas ini bener-bener menggebrak dan langsung laku keras teman-teman. Terbukti sekarang rute Malang Jakarta aja di jalan berapa ya? 5 atau 7 ya aku lupa. Apalagi Bandungnya juga banyak banget. Salah satunya ini daya tariknya, kursi bus yang menyerupai kursi pesawat bisnis kelas. Ini adalah kerjasama dari City Trans berkolaborasi dengan pabrik jok Aldila dan juga karoseri Adiputro teman-teman. Seperti ini, total ada 1, 2, 3, 4. Untuk yang batch kedua atau ketiga ini posisinya yang depan agak mundur, jadi space-nya ini bener-bener lega. Ini dilengkapi dengan personal entertainment di layar Android gitu, kita bisa YouTube-an, Netflix-an, bebas sepuasnya. Kita mulai review secara singkat ya. Ini ada sabuk pengaman, lalu ada bantal yang bisa naik turunin. Di sini juga masih ada selimut dan bantal ya, yang dikemas rapi, masih dalam bungkus laundry gitu. Kita lihat di sini, oh sama doa naik kendaraan sama tentang keadaan darurat. Kita balikin lagi, di sini juga bisa digunakan sebagai tempat untuk menyimpan barang. Lalu di sini ada wireless charging. Ini kalau dipencet, nah, lampunya yang bawah ini nyala, yang dalam. Jadi kalau misalkan pas gelap nyari sesuatu di dalam aman. Ini ada snacknya, ada tempat untuk naruh, bisa kita lihat. Nah, ini tempat untuk naruh HP atau naruh apalah segala macam di sini. Kalau misalkan bingung, tinggal tekan tombol ini, nanti pramugara akan menghampiri. Di sini juga tersedia meja makan. Berapa kilo maksimal? Cuma 5 kilo sih. Ketika ada di tempat start keberangkatan udah dikasih snacknya, ini berarti ada penumpangnya, termasuk yang di situ teman-teman, udah ada snacknya tuh. Cuman kalau misalkan ada penumpang tambahan, katanya sih banyak yang go-show ya. Nah, go-show itu juga udah disediain, termasuk di sini ada kayak selimut-selimutnya gitu. Oh ya, kita belum review snacknya nih. Nah, ada apa aja? Buffalo 1, Citato 2, 2 kelinci 3, sedap apa lagi ya? Lah udah. Ada air mineral 380 ml 4. Terus ada apa lagi nih? Nah, ini ada tisu basah City Trans. Jadi ada 1, 2, 3, 4 sama 1. Kalau bahas snack kok kayaknya ini downgrade ya dibandingkan dengan terakhir aku naik City Trans belum ada setahun yang lalu. Coba tak cek di videoku beberapa bulan yang lalu sebagai perbandingan, kayaknya dulu itu banyak banget deh. Walau di kelasnya itu super eksekutif, cuman beda 2 item kalau nggak salah dengan kelas Switch-nya ini. Ya mungkin lagi trennya efisiensi di semua lini ya, atau mungkin ini bulan-bulan lagi sepi penumpang untuk semua PO bus, jadi snacknya juga dihemat. Tasnya ini juga bisa digunakan sebagai apa ya, goodie bag, atau misalkan kita belanja di minimarket gitu kan, sekarang udah gak ada tas plastik ya, ini bisa dipakai lagi nih teman-teman. Ini dia selimut kita, selimutnya masih di plastikin,
habis keluar dari laundry kayaknya SOP-nya semua bantal dan selimut emang harus baru ya, satu perjalanan langsung dicuci, dibersihin lagi, diplastikin, jadi biar penumpang selalu dapat yang fresh dan higienis. Mantap sih ini. Kita masuk di terminal Kampung Rambutan 1653. Kita udah nunggu di sini kurang lebih sekitar 5 menit. Tapi jadwal keberangkatan bus ini dari terminal Kampung Rambutan itu 17.10. Biasanya City Trans tuh on time teman-teman, dengan timetable-nya. Telat tinggal. Sambil nunggu jam keberangkatan 17.10, kita lihat-lihat dulu keadaan yang ada di terminal Kampung Rambutan. Ini ada parkir Mujijaya tujuan ke Jepara, Julio Mercy 1626 Euro 3. Sebelahnya ada Eros Hino RM 280 Presiden kelas tujuan ke Malang dari Ciawi. Sebelahnya grup Sinar Jaya Ngapak area. Hello Kitty balap langsung bablas. Kayaknya angkatan pagi deh. Angkatan pagi yang tujuan ke Bogor. Tapi kenceng banget jam segini udah nyampe. Atau angkatan reguler dari Bogor dia ini. Di ujung sana ada Damri. Kayaknya Damri yang via selatan deh. Jawa ke Jawa Tengah via selatan. Ini baru masuk ANS tujuan ke Jabodetabek. Dari Payakumbuh dia. Wah, debu-debu Sumateranya cuy. Buat kalian yang lihat liverynya City Trans, ini emang simple, minimalis, tapi kelihatan elegan banget. Kalau kalian lihat ini ada motif kayak bulatan-bulatan gini. Ini sebenarnya kalau kalian jeli, ini adalah sangkar dari burungnya. Nah, ini ada logonya City Trans, kan ada burungnya nih. Nah, ini ada sangkarnya di situ, banyak banget di situ. Oh, jam-jam segini jam-jam bis arah dari Padang berdatang nih. 17.08 ini udah berangkat. Bismillah, on time terus. Masuk pos retribusi. Bayarnya kalau bus besar 15, bus sedang 10.000. Ini kategorinya big bus, jadi bayarnya 15.000 ke TPR-nya. Biasanya di sini tuh banyak banget bus-bus Sumatera Barat pada perpal di sini teman-teman. Apalagi kan ini musim sepi, biasanya banyak yang perpal. Tuh ada Mior, ada berapa tuh? Hah? 1, 2, 3. Dream kelasnya ada 3 di sini. Jadi 4 sampai yang di Ciawi tadi teman-teman. Wah, emang bener-bener parah sih, sepi sih. 5 kita ketemu. Dream kelasnya ada 5 di sini. Ini baru datang sih loh ini. Ini grupnya Prima Jasa sama Budiman. Terus ada Gapuraning tujuan ke Karangpucung, Pangandaran, Doa Ibu, CBU, Karunia Bakti. Bus-bus ke arah Jawa Baratan. Sekarang kita lagi putar balik di daerah Pasar Rebo. Ini biasanya emang agak macet sih, karena di situ ada tempat naiknya kayak Transjakarta. Bukan Transjakarta ya. Transjakarta ada halnya sendiri ya, kayak ketemu bus-bus tujuan ke Bogor dan lain sebagainya, ke Bekasi gitu. Ketemu bus Sumber Jaya Makmur. Ini bus baru rute Wonogiri teman-teman.
Ini ada yang lebih malam lagi Pak Yo? Apa? Yang dari Pulau Gebang ke Malang nih. Masih ada. Jam 20.20. 30 terakhir. Itu dari BSD. BSD ya, BSD Malang yang terakhir sih Jogja aja. Oh, Jogja? Ya, BSD Jogja. Yang kalau yang Malang? Yang Malang tuh jam kalau nggak salah beda 15 menit Mas. Oh, itu dari BSD juga? Dari BSD juga. Tapi yang belakang ini juga ada yang Malang lagi toh? Ada. Kelapa Gading. Kelapa Gading. Oke, siap. Oh, penumpang suite-nya naik dari sini teman-teman. 4 orang satu keluarga langsung. Nah, buat kalian yang misalkan pengen ngirim motor, ini juga ada nih. Karena kan untuk chassis Hino RM280 ini dia bisa space frame, bisa tembus sampai ke sana dan bagasinya bisa dibuat tinggi setara untuk karena bodinya ini kan setara dengan SHD. Jadi bagasinya bisa dibuat tinggi, plong gini. Ini udah ada tambatan untuk motornya. Jadi bisa muat 2 motor. Itulah keunggulan dari Hino RM280 atau chassis yang bisa space frame. Jam segini kok malah sepi yo? Biasanya rame loh. Atau masih nanti jam 7-8an deh mungkin ya. Wah, ini ada maju muda mandiri nih. Bus yang rutenya banyak sebenarnya. Busnya juga unik-unik. Sebelah sini udah Tiara Mas. Kayaknya ini tujuan ke Bima deh. Kalau yang tujuan Malang enggak deh. Biasanya yang Malang lebih bagus. Oh, Bima teman-teman. Di atas itu ada cantolan buat paketnya. Sebelah sana ada bar solid. Itu baru masuk apa tuh? Wah, rimba raya tronton. Di sebelah gedung kedatangan nampak ada bus Semeru. Kayaknya angkatan pagi deh dari Jogja atau Solo. Ini Ramayana tujuan ke Jogja dari Bogor. Startnya dari Ciawi. Pakai bodi Mordadi Prima. Bus ini memiliki jadwal keberangkatan jam 18.10. Kalau hitunganku ya, bus kenceng itu dari titik Pulau Gebang sampai ke Malang itu 12 jam. Berarti kalau kenceng dia jam 6 harusnya udah masuk di Malang, di kantornya teman-teman. Tapi di timetable sih dia jam 6.20 kalau nggak salah. 12 jam lebih dikit lah, lebih 10 menit. Masih cepet bisa sih harusnya. Bisa ini subuh harusnya sudah bisa masuk sih. Tapi ya bisa kita lihat nanti aja lah. Santai aja. Habis ini jemputan terakhir ada di Cikarang. Bener, salat dulu ya. Oke. Masih ada waktu 8 menit, malah dipersilakan untuk sholat. Ya alhamdulillah. Jadi nanti pas di rumah makan nggak keburu-buru gitu teman-teman. Biar bisa menikmati secara khusyuk makannya. Untuk musolanya di sebelah sini. Dekatnya toilet. Malang, saya. Yuk. Ya, ternyata sekarang ada aturan yang itu khusus untuk cewek yang di sini. Yo wis. Kita sholatnya di rest area aja deh. Karena tadi aku tanya sama temen yang lagi tugas di terminal Pulau Gebang ini, musolanya tuh atau masjid untuk tempat sholatnya cowok itu di masjid bawah. Kalau misalkan aku bawah, kasian sih terasnya nanti ke jamnya jadi mundur gara-gara aku doang. Enggak lah. Jam 8.08 udah persiapan mau berangkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Infonya di Cikarang nggak ada penumpang. Jadi dari Pulau Gebang ini bablas langsung ke arah Surabaya dan Malang, tapi mampir dulu di rest area 207. Ini mahkota Jetbus 3, berarti dari Polres nih teman-teman. Polres Balaraja. Tadi sempat ngobrol sama pengurusnya yang ada di sini. Infonya tuh toleransi keterlambatan cuman 5 menit. 5 menit itu pun disuruh ngejar ke titik berikutnya. Misal titik berikutnya bus lintasannya di Bekasi, disuruh ngejar Bekasi. Kalau Cikarang bener-bener kayak kereta api jadi ya. Bener on time cuy. Lu 18.10 lepas dari Pulau Gebang. Seneng banget sih aku kalau naik bus on time gini.
Penumpang yang terhormat, selamat datang di City Trans dengan nomor lambung CTB 15 dengan rute keberangkatan Bogor menuju Malang. Perkenalkan, saya Farhan yang akan menjadi trip attendant Anda selama perjalanan ini. Perjalanan ini akan berdurasi sekitar 13 jam 30 menit. Lintasan akan kita lewati antara lain City Trans Krapiak Semarang, Terminal Tirtona di Solo, Redbus Madaeng Surabaya sebelum tiba di tujuan akhir City Trans Malang. Kendaraan ini dilengkapi fitur keselamatan, yakni pemecah kaca yang terletak 3 buah di sisi kiri dan 3 buah di sisi kanan. Kita akan melakukan 1 kali pemberhentian untuk melakukan servis makan di rumah makan Pringsewu Cirebon dengan waktu istirahat 30 menit. Bapak Ibu dapat membuat free kopi, teh dan pop mie yang telah kami sediakan di minibar. Bus ini memiliki fasilitas toilet yang hanya dapat digunakan ketika bus sedang berjalan. Selain itu, fasilitas toilet hanya dapat digunakan untuk buang air kecil saja. Kami himbau kembali agar tidak mencarger barang elektronik selain handphone. Atas perhatiannya, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah memilih City Trans sebagai partner perjalanan Anda. Selamat jalan dan terima kasih. Selamat datang di perjalanan City Trans Busline. Kami akan menyampaikan layanan dan aspek keselamatan untuk perjalanan Anda. City Trans Busline terdiri dari 2 kelas dengan kapasitas total 20 penumpang. Jam 21.08 kita udah sampai di rumah makan Pringsewu di kilometer 207. Bis kita pergi di tempat parkiran. Ini ada CTB 06. Gak tahu tujuan kemana nih. Barusan dari parkiran. Oh, tujuan Malang juga. Keberangkatan dari BSD. Sekarang gantian kita yang servis makan. Siap, Mbak. Ya. Andriawan sebelah sini. Iya. Oke, terima kasih ya. Sebelahan, Pak. Dari tadi sebelahan terus. Ini dia menu makan yang aku pilih, teman-teman. Ada capcay. Capcaynya ini. Terus ini ada nasi ayam katsu. Ada kerupuk dan juga ada buah segarnya semangka. Dan juga ada teh hangat yang ada jeruk jeruk nipisnya. Packagingnya benar-benar mewah, jadi sepadan lah ya dengan bisnya mewah. Makanannya juga tampilannya harus mewah. Untuk rasanya habis ini kita akan coba. Dan niat banget loh, di print, diketik, mantep sih. Semua plastik udah dibuka, saatnya kita coba makan. Dan aku tadi kaget kan, minum ini perasaan pesanku tuh teh anget manis, tapi kok hambar. Ternyata di sini ada gulanya sendiri. Makasih. Iya, Mbak. Iya. Alhamdulillah udah selesai servis makan di rumah makan Pringsewu. Kita sekarang menuju ke musola. Bukan musola sih, masjid. Agak jauh sih, teman-teman. Wah, ini benar-benar kalau di Pringsewu itu pasti dikerjain. Dibilang apa? Ulang tahun gitu kan. Pasti kan kalau si rumah makan Pringsewu itu kalau misalkan ada yang ulang tahun dikasih surprise. Lah aku nggak ulang tahun, ada yang bilang aku ulang tahun, akhirnya dikasih surprise. Wah, apalagi pas tadi tuh rame-rame banget. Tapi bisa udah ready tuh, teman-teman. Ya 30 menit juga. Nanti jadi di kantor Semarang kita sholatnya. Oh, itu CTB 11, bukan kita. Bus yang lain, teman-teman. Yowes, bisa untuk sholat berarti. Oh, ini masjid, teman-teman. Masjid
Wah, lumayan jauh sih dari bus, tapi kita kayaknya harus cepet-cepet deh. Lah, busnya udah 2 tuh parkir. Wah, kalau nungguin aku doang kasihan sih nanti. Yo sih bener aja, sholat di sana aja teman-teman, di Semarang, ya kan? Lah, beda bis lagi. Iya sih. Mau sholat, ada busnya masuk. Tak pikir bis skuternya bukan. Lah, bingung sendiri aku jadinya. Alah, nanti alah. Terus nanti alah. Aku juga ngomong sama krunya nggak ada di sini. Itu kita tungguin aja. Sholatnya nanti pas di Semarang aja. Nah, ini harusnya ini nih. Oh iya benar kan? Dia parkirnya nggak di sini teman-teman. Dia parkir di tempat lain. Oke, kita langsung aja naik. Ulang tahun. Wah, ulang tahunan. Salah persepsi itu. Enggak, tapi tadi emang udah Udah di setting ulang tahun. iya tadi tuh si kan ini Wah, mesti ulang tahun gitu. rame lu Mas, banyak orang. Wah, langsung deg-degan. Langsung aduh darahnya habis langsung tadi. Berarti sama tempat yang lama jauh nggak? Deket sih, cuman kalau yang Indomaret yang di seberang, yang dekat pool yang baru kita mau. Oh, berarti pindahnya tuh di depannya doang? Kalau kita pas begitu keluar tol Kerapia, Ya? kanan lampu merah, lewat lampu merah kan? Nah, Iya. dari situ nggak jauh, paling 500 meter. Udah berapa lama Pak pindah Pak? Belum sebulan. Oh, pantas. Tapi ada tempat sholat nggak di sana? Ada. Oh ya udah, oke. Daripada yang lama enak yang ini. Oh iya jauh tuh. Ini masuk 3 bis, masuk shuttle kan sekarang pengendapan shuttle di sini. Di Kerapiak situ. Luas sekarang Mas. Oke, kita coba lihat nanti. Ini Denpasar. Pasar Express. Kalau Pak Antoni emang baik sih. Pas saya nikah datang. Mantap. Pak? Iya, Wah, itu langsung itu. langsung jadi. Bismania langsung pada nongkrongin pas rilisnya itu. Yoi Pak, pasti. Kan, alhamdulillahnya kosong jalannya. Iya. Alhamdulillah. Nah, tadi padat loh Mas. Tadi. Nyampe 207 kan padat sekali tadi. Iya. Terus pas Japek juga padat banget tadi ya. Waduh, itu pas Japek udah aja. Aku udah dari belakang pelan banget, dari depan wah padat banget tadi. Mulai dari Bogor. Iya Ya sih. kan, pas hujan gede Hujan, kan, betul. udah nggak bisa lari. Mobil di depannya udah rapat banget. Aduh. Tapi untungnya tadi kan ya sesuai timetable ya. Alhamdulillah. Harus ya. Malam itu aku bener-bener capek sih. Setelah di depan aku mundur ke belakang, niatnya sih bangun pas Semarang. Tapi aku bangun malah setelah Semarang. Yowis, setelah itu aku lanjutin tidur lagi dan kita sampai di Malang sekitar jam 6 pagi. Jam 6 kita masuk di Malang. On time banget ya. Oh gitu. Berarti dapat voucher ya nanti Mas ya? Gara-gara waktu SD sama recording itunya tidak bisa nyala. oh gitu. Oke, baik. Ya, mari Pak ya. Ya, terima kasih. Nah, bangun-bangun dapat voucher. Udah tadi nggak ngecas. Wah, mantap ya berarti. 6:04 kita udah sampai di kantornya. Berarti awal sekitar 16 menit dari jadwal. Naik kereta api nih, bener-bener timetable-nya tuh sesuai banget.
Alhamdulillah. Banyak banget ya ke parkir. Iya Pak. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Bener-bener salut aku dengan tanggung jawab dari PO City Trans ini sih. Pun misalkan aku nggak dapat vouchernya pun aku sebenarnya nggak masalah loh. Toh aku juga nggak pas pakai charger untuk ngecas HP pada malam itu. Dan pas malam itu pun aku juga nggak sadar kalau listriknya itu lagi trouble. Malah dikasih tahu dan dikasih voucher. Ini sebagai penumpang, wah jujur sih aku terharu dengan sikap sportifnya PO City Trans ini. Pantesan aja nggak sampai 2 tahun jalur unit dan penumpangnya semakin banyak. Ya pelayanannya setotalitas dan sejujur ini, siapa yang gak terkesan coba. Dan ngomongin kecepatan ya, ini bener-bener standar bus Malang Jakarta kategori cepat ya. Sekitar 12 jam terhitung dari terminal Pulau Gebang Jakarta Timur. Tapi kalau boleh jujur, ini tuh kayaknya sekarang lebih santuy dibandingkan dengan dulu awal-awal City Trans buka akap dulu ya, yang bener-bener cepet dan satset. Ini aku mau menuju ke toiletnya dulu. Masuk ke sini rasanya kayak showroomnya Premio ya. Ini di dalam ruangan, ini pakai keramik, isinya mobil-mobil gini, gokil. Dari kantor sini juga bisa melayani shuttle seperti ini, tujuan ke Juanda, ke Jogja mungkin ya, ke Solo gitu. Untuk kantornya berada di sebelah sini. Ada yang ke Jogja, ada yang ke Bandung. Wah, bener-bener City Trans ini berkembangnya pesat banget sih ya, karena emang dia konsisten, cepet, dan layanannya bagus. Mas, yuk. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe tentunya ya. Terima kasih.